Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas inspirasi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dengan menyajikan pembelajaran yang menghadirkan profesional untuk menjadi narasumber di kelas. Tujuan kelas inspirasi ini adalah menjadi gerbang keterlibatan para profesional dengan realita dunia pendidikan. Para profesional diajak untuk menceritakan mengenai profesinya dengan harapan para siswa akan memiliki lebih banyak pilihan cita-cita serta menjadi termotivasi untuk memiliki mimpi yang besar. Ini ada beberapa gambaran inspirasi untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina dari kelas sharing session kelas inspirasi profesi SDN Rompo 2 Kraton. Sebelumnya kakak bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir. Saya berprofesi sebagai atlet jarak menengah jauh. Kemudian bisa kakak ceritakan apa saja sih tugas dan kewajiban dari seorang atlet? Kewajiban utama seorang atlet adalah berkompetisi. Untuk menangkan kompetisi, atlet harus berlatih dengan keras, disiplin, dan punya kemauan yang sangat tinggi. Dan yang paling penting adalah konsisten. Menurut kakak, bagaimana cara agar adik-adik bisa menjadi seperti kakak sekarang ini? Adik-adik harus punya niat dan kemauan yang sangat tinggi, harus disiplin pola makan, pola tidur, disiplin latihan. Terus adik-adik juga harus mau bekerja keras pada saat latihan dan saat kompetisi. Terus yang paling penting adalah harus selalu konsisten. Bisa kakak berikan motivasi atau pesan agar adik-adik tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam menggapai cita-citanya? Buat adik-adik, terus semangat, jangan pantang menyerah, selalu percaya proses, terus yakin dengan apa yang dicita-citakan. Semangat terus. Baik, terima kasih Kak Basir atas waktunya dan juga pesan motivasi yang disampaikan kepada adik-adik SDN Rompo 2 Kraton. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus ya buat SD Rompo. Hai adik-adik sekalian, selamat malam. Perkenalkan, nama kakak Kak Inaya Fitria. Kalian bisa panggil kakak Kak Inaya. Di sini profesi kakak sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Jember. Nah, jabatan kakak untuk sementara ini adalah seorang perawat di salah satu ruangan, yaitu di ruang rawat inap. Kemudian, apa sih salah satu tugas perawat? Banyak, kalau tugas perawat itu banyak deh. Salah satunya menjaga, memberikan pelayanan yang baik untuk pasien, kemudian mendukung, menjadi edukator atau pemberi edukasi, yang merawat, yang memenuhi semua kebutuhan pasien adalah tugas seorang perawat. Kemudian banyak lagi tugas-tugas seorang perawat. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang perawat seperti kakak? Yang pertama, untuk menjadi seorang perawat seperti kakak, adik-adik sekalian harus belajar yang rajin. Kemudian ketika adik-adik belajar yang rajin, belajar yang tekun, adik-adik juga harus memiliki pemahaman yang baik. Karena kunci dari suksesnya belajar adalah pemahaman yang baik. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik, maka kita akan bisa melaksanakan dan meraih semua cita-cita kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih agar kita bisa tetap belajar dan memiliki semangat belajar yang baik. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi. Motivasinya tentunya disesuaikan dengan diri kita sendiri. Salah contohnya nih seperti kakak. Kakak motivasinya untuk membahagiakan orang tua, mengangkat derajat orang tua, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namanya Ibu Titi Rodiana. Ibu berprofesi sebagai seorang guru TK di sebuah TK swasta di Kota Depok. Teman-teman bisa panggil dengan sebutan Bu Titi. Tugas seorang guru itu tentunya sangat banyak ya. Salah satunya yang utama adalah mengajar kepada peserta didiknya. Selain itu, sebagai seorang guru TK, kita juga bertugas memberikan pembelajaran itu yang menyenangkan dengan berbagai macam variasi permainan-permainan, karena yang pada dasarnya anak TK itu belajarnya sambil bermain.
Nah, untuk menjadi seorang guru TK itu harus bagaimana? Tentunya satu adalah belajar yang rajin. Dan yang selanjutnya, teman-teman bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan seperti meningkatkan belajar bernyanyi, belajar menari, belajar main musik, belajar juga membuat keterampilan, membuat permainan-permainan, misalkan permainan dari barang yang tidak terpakai lagi, karena itu nanti buat bermain di sekolah. Nah, selain itu tentunya harus mempunyai motivasi diri. Motivasi diri itu bisa dalam diri kita ataupun dari luar kita. Contohnya ibu sebelum menjadi guru TK dulu termotivasi karena ibu mempunyai rasa sayang terhadap anak-anak, sehingga ingin ibu selalu bermain bersama anak-anak. Yang motivasi dari luar adalah keluarga ibu mayoritas sebagai seorang guru, sehingga jiwa menjadi seorang guru itu timbul dan ibu bercita-cita menjadi seorang guru. Demikian nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sonia Sukmawati Fajar. Saya berprofesi sebagai admin di kantor PLN. Pekerjaan saya kurang lebih di bagian admin yang menangani kerusakan KWH meter. Kemudian, apa saja tugas dan kewajiban dari profesi saya? Tugas dan kewajiban dari profesi ini terutama untuk menanggulangi kerusakan dari KWH meter listrik di rumah setiap penduduk. Jadi, tugasnya itu misalkan kalau ada kerusakan KWH meter di rumah pelanggan PLN, dan mereka akan menelpon ke kantor PLN, dan itu adalah bagian saya untuk mengeksekusinya di komputer, dan kemudian menurunkan perintah ke bawahan untuk menjalankan tugas di lapangan. Kemudian selain itu juga untuk pemasangan baru, misalkan ada rumah baru yang ingin memasang listrik, kemudian mendaftar di kantor PLN, juga merupakan tugas saya untuk mengeksekusinya juga melalui komputer, dan kemudian menurunkan perintah ke bawahan untuk kemudian mereka eksekusi langsung di lapangan. Jadi pemasangan baru ataupun kerusakan KWH meter di pelanggan itu masuk ke ranah wilayah yang saya tanggulangi. Kemudian kantor PLN saya juga sesekali mengerjakan penerjemahan dan juga menggambar, khususnya untuk gambar digital yang dilakukan melalui komputer. Jadi tidak hanya satu profesi, tapi juga ada 2 profesi lain. Dan juga bagaimana cara agar adik-adik semua bisa menjadi seperti saya sekarang. Kuncinya adalah untuk rajin belajar dan juga sabar. Misalkan, dan juga jangan lupa untuk mengejar apa yang kalian sukai. Saya kebetulan sangat menyukai komputer, bersekolah di SMK dengan jurusan komputer. Jadi, ketika saya lulus, saya juga mencari pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Dan karena saya suka, saya perdalami, dan kemudian dari situ saya bisa mendapatkan beberapa keahlian. Terutama keahlian dalam mengoperasikan sistem komputer, kemudian menerjemahkan, dan kemudian juga menggambar melalui komputer. Jadi, untuk bisa seperti sekarang ini, saya rasa harus rajin belajar, terus yang disukai jangan dilupakan dan dikejar terus. Kalau misalkan kalian suka menggambar, dikejar, terus diasah setiap hari, jangan lupa, terus jangan sampai kalian itu bosan. Kalau bisa harus sering diasah memang. Kemudian motivasi untuk adik-adik semua juga. Kalau bagi saya, jangan pernah menyerah. Jalan kita panjang, dan kalau ada kegagalan, jangan berputus asa. Karena lewat kegagalan, itu semua bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dari kegagalan itu bisa jadikan kita sebagai orang yang sukses. Jadi jangan sedih kalau gagal, jangan sedih kalau salah. Kita yang penting adalah untuk tidak melanjutkan kegagalan itu. Kalau adik-adik semua misalkan gagal, jangan sedih, kita ulangi lagi sampai kita berhasil. Pokoknya jangan patah semangat, rajin belajar, rajin melakukan apa yang disukai, dan juga jadikan motivasi sebagai kebiasaan. Jadikan apa yang kalian suka itu sebagai kebiasaan. Kalian suka, dikejar, dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Saifullah. Profesi saya pemain sepak bola. Jabatan saya dalam tim sebagai kapten tim. Posisi saya pemain belakang atau di tengah. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari saya. Ceritakan apa saja sih tugas dan kewajiban dari profesi Anda? Tugas ya. Biasanya tugasnya menjalankan peran pelatih. Bisa dibutuhkan perubahan taktik di tengah permainan. Kalau kewajiban Kakak sebagai jabatan kapten tim itu apa aja? Kewajiban saya mengkomandoi teman-teman yang baik, termasuk juga meredam emosi pas mainan sedang panas.
Oke Kak, selanjutnya bagaimana cara agar adik-adik bisa menjadi seperti Anda sekarang ini? Ini harus mempunyai kemauan yang gigih dan tidak mudah putus asa. Jika gagal, terus mencoba lagi. Dan tentunya harus mau berkorban. Contohnya ya, berkorban waktu, tenaga, dan uang. Oke, selanjutnya Kak, berikan motivasi atau pesan agar adik-adik tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam menggapai cita-citanya. Ya, pesan untuk adik-adik, intinya jangan pernah berhenti mencoba meskipun berulang kali gagal. Kalau kata orang, kesempatan mungkin tidak datang dua kali, tapi percayalah, kesempatan akan datang kepada dia yang mau mencoba berulang kali. Dan yang paling penting, jangan lupa minta doa restu orang tua. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada pesan lain? Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama Gibran Fisabilillah Sondana, pangkat Sersan 2 Marinir, NRP 131718. Posisi saat ini ialah staf personalia Resimen Artileri 3 Marinir. Untuk jabatan urusan perawatan personil. Untuk tugas dan kewajiban Tentara Nasional Indonesia ialah yang pertama, menjaga kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua ialah mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga ialah melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, baik dari ancaman, gangguan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Agar adik-adik bisa menjadi seperti kami, yang pertama ialah adik-adik harus semangat belajar. Yang kedua ialah membina fisik. Yang ketiga ialah jaga semangat. Yang keempat ialah selalu optimis, bahwasanya tidak ada kata lain selain kata mampu dan bisa. Selanjutnya ialah meminta doa kepada kedua orang tua, karena itu ialah hal yang terpenting. Karena senjatanya orang mukmin ialah doa. Seperti halnya dalam hadis as-silahul mu'min kad-doa, yang artinya senjatanya orang mukmin ialah dengan berdoa. Motivasi yang akan kami kasih kepada adik-adik, jadikanlah ejekan sebagai bahan bakar penumbuh semangatmu. Ketika tetangga teman-temanmu mengejek kamu, mengatakan bahwa kamu tidak mampu, maka tumbuhkanlah semangat, dan semangat. Bungkam mulut mereka dengan kata, saya bisa, saya mampu, saya buktikan. Komando. Ini sharing session profesi ya. Boleh langsung perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diva Pramudi Ahmad, bisa dipanggil Diva. Profesi saya sekarang menjadi anggota Polri, dan jabatan saya di sini adalah menjadi Gadik atau guru pendidik siswa. Pertanyaan yang pertama, ceritakan apa saja sih tugas dan kewajiban dari profesi Anda? Ya, jadi tugas Polri adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk yang kedua, bagaimana cara agar adik-adik di SDN Dompo 2 Kraton bisa menjadi seperti Anda sekarang ini? Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa dan berusaha untuk meraih cita-cita kalian. Dan jangan lupa untuk harus jadi orang tua yang penting. Mungkin ada lagi, Kak. Tambahannya, jangan menyerah apapun potensi orang tua kalian. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita kalian. Untuk yang ketiga, boleh kasih motivasi atau pesan agar adik-adik tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam menggapai cita-citanya. Yang pertama, lagi-lagi untuk orang tua. Yang pertama, niatkan kalian berjuang meraih cita-cita itu untuk membahagiakan kedua orang tua. Kalau lupa belajar, lebih semangat lagi. Boleh dipanggil Bapak siapa? Nanti adik-adiknya kalau mau nyapa. Bapak Diva.
Ya udah, makasih Kak. Nah, itu berapa gambaran inspirasi profesi yang sudah kalian lihat. Sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan jika ada kata-kata yang kurang dimengerti terkait tugas dari masing-masing profesi. Silakan ditanyakan ya. Setelah itu, silakan kalian tulis cita-cita kalian pada kertas dan berikan alasan kenapa kalian ingin menjadi profesi tersebut. Dan tulis nama dari kakak profesional favorit kalian. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.